peserta didik sekalian, ketemu kembali dengan video pembelajaran matematika tentang bangun ruang bidang datar. Topik sebelumnya kita bahas tentang kubus. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang balok. So, siapkan alat tulis kalian biar kita lanjut untuk pembahasannya. Balok. Di video sebelumnya, peserta didik sekalian, kita sudah bahas tentang kubus. Apa itu kubus, apa juga pengertiannya, dan apa unsur-unsur kubus. Sekarang kita masuk untuk balok. Unsur-unsur balok. Coba diperhatikan gambar balok berikut ini. Balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang berbentuk persegi panjang. Sekarang unsur-unsur balok. Yang pertama, titik sudut. Ada titik sudut. Yang kedua, ada sisi. Sisinya di sini ada 6, ya. Ada 6 sisi, hampir sama dengan kubus juga. Ini yang merupakan sisi bawah atau sisi alas. Sisi atas. Sini boleh diperhatikan sisi bawah atau alas itu sama dengan sisi atas. Ya. Ya, yang berikutnya ada rusuk. Ini saya panjang rusuk. Ini juga rusuk. Di sini ada rusuk. 3. Ya, 3 bagian rusuk di sini. Yang pertama, rusuk yang berdiri. Yang berdiri ini disebut tinggi, yaitu T. Dan rusuk yang lebih pendek itu disebut lebarnya. Dan rusuk yang terpanjang itu yaitu AB ini. AB ini rusuk yang terpanjang. Itu disebut panjang. Jadi dari sini untuk peserta didik sekalian, rusuknya AB itu sama dengan C ke D, sama dengan E ke F, sama dengan H ke G. Jadi ada 4 pasang rusuk yang sama. Kalau dia AE berarti BF, CG, dan DH. Sedangkan rusuk BC atau rusuk terpendek atau lebar sama dengan FG, sama dengan EH, dan sama dengan AD. Titik sudut ada 8. Titik sudutnya ada 8, yaitu mana? Titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8. Yang berikutnya rusuk ada 12 buah. Di sini dikatakan 3 kelompok rusuknya. Rusuknya ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang panjang. Kelompok yang panjang itu adalah A ke B. Ini AB sama itu dengan CD, sama dengan EF, sama dengan HG. Inilah yang terpanjang. Kelompok lebar, yang mana kelompok lebar? Yaitu BC. Ini AD, EH, dan FG. Inilah kelompok lebarnya. Yang ketiga rusuk yang kelompok tinggi, yaitu yang tegak. Yaitu ini AE, BF, CG, dan DH. Inilah untuk rusuk dari balok. Beda dengan kubus. Kalau di kubus dia rusuknya sama panjang semua. Oke, yang berikutnya ada namanya sisi, terdiri dari 6 buah persegi panjang. Jadi di sini ada 6 buah persegi panjang. Yang mana persegi panjangnya? Ini ABCD. ABCD sama dengan atas, yaitu EFGH. EFGH ya, yang bidang atas. Oke, yang kedua ABFE, ini bidang depan, ini ABFE, bidang depan ini. Sama dengan yang belakang, itu namanya DCGH. Dan ADHE, ADHE bidang samping, ya, ini bidang samping, sama dengan bidang samping ini, yang warna hijau ya. Itulah yang dikatakan dengan 6 buah persegi panjang sisinya. Ya, jadi dia ada 3 pasang. Ini sama 2, 3. Inilah yang dikatakan dengan unsur-unsur balok. Baiklah, kita lanjut yang dimaksud dengan diagonal sisi dan diagonal ruang. ABCD, EFGH, diagonal sisi ada 12 buah. Ya, diagonal sisi ada 12 buah. Yang mana yang 12 buah itu? Boleh salah satu E ke B. Ya, E ke B ini. E ke B itu adalah diagonal sisi.
boleh juga dia B ke G, boleh juga A ke H, A ke C, itu adalah diagonal sisi. Sekarang diagonal ruang ada 4 buah. Yang mana diagonal ruang? Diagonal ruangnya di sini sama panjang, yaitu garis E ke C. E ke C ini diagonal ruang ya. E ke C, boleh juga itu A ke G, B ke H, atau D ke F, sama saja. Itulah yang dikatakan dengan diagonal ruang. Rumus untuk menentukan panjang diagonal sisi. Sekarang coba kita tentukan dulu panjang diagonal sisinya. Diagonal sisi pada setiap balok ada 3 jenis panjangnya, yaitu pertama EB. EB. Ini EB ya. EB itu ABE. Ini merupakan segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah BE atau EB. Maka berlaku teorema Pythagoras. EB sama dengan akar AB kuadrat tambah AE kuadrat. Mungkin juga kalau BG, BG yang ini BG, B ke G, BG ya. Maka berlaku teorema Pythagorasnya, BC kuadrat tambah CG kuadrat, akar dari BC kuadrat tambah CG kuadrat. Jenis yang ketiga itu yang bawah atau yang atas, boleh juga AC. Maka berlaku juga teorema Pythagoras, AB kuadrat ya, akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, gimana untuk menentukan rumus untuk menentukan panjang diagonal ruang? Pada setiap balok panjang diagonal ruang sama semuanya. Untuk menentukan diagonal ruang, misalkan C ke E, berarti ini harus kita cari dulu A ke C. Cari panjang A ke C. Ini kan siku-siku. Berarti CE itu sama dengan CE kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AE kuadrat. Oke, atau CE itu kuadrat sama dengan AC kuadrat itu AC tadi ini ya. AC kuadrat itu adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat ya, tambah AE kuadrat. AB itu apa? AB ini kan panjang, berarti panjang kuadrat tambah BC ini adalah lebar kuadrat. AKE itu adalah tinggi, berarti tinggi kuadrat. Ya. Maka dari sini diagonal ruang itu bisa kita cari dengan panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Kita gunakan ini saja untuk menentukan diagonal ruang pada balok. Oke, peserta sekalian, kita lanjut mengenai bidang diagonal. Ya. Pada setiap balok, bidang diagonal ada 6 buah persegi panjang terdiri dari 3 pasang. Ada 3 pasang. Oke. Pada balok ABCD EF GH, bidang diagonal adalah AB GH, ini gambar diagonal, ini bidang diagonal ABGH. Sekarang ABGH ini sama luasnya dengan yang di belakang CDEF ya. Oke. Maka di sini ABGH sama itu dengan CDEF. Itu satu pasang pertama ya. Pasangan yang kedua ya, BCHE. Ini kita arsir dulu ya. Jadi sama itu dengan ya dari sebelah sini ADGF ya. ADGF itu pasangan yang kedua ya. Sekarang pasangan yang ketiga AEGC. Ini GC tegak ya. Berarti sama itu dengan yang sampingnya juga BDHF ini. Ya, maka boleh kita isi di sini BFHD. Maka setiap pasang bidang diagonal terdiri 2 persegi panjang yang sama luasnya. Inilah yang dimaksud dengan bidang diagonal. Bidang diagonal AB
ini ABGH, berarti luasnya itu adalah persegi panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Panjangnya AB. Lebarnya yang mana? B ke G. Kalau kita mau menentukan BG juga itu kan udah ada ketentuannya, pakai teorem Pythagoras lagi. Oke. Yang kedua, nih. Luasnya sama dengan ya panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? A ke C. Menentukan A ke C itu diagonal sisi, sudah dijelaskan tadi. Baru kali C ke G. Nah. Yang ketiga, luasnya sama dengan yang mana? BE kali B ke C. B ke C. Demikianlah untuk menentukan luas bidang diagonal. Contoh. Oke. Pada balok ABCDEFGH, AB 20, BC 9, dan AE 12. AE 12 atau panjang 20, lebar 9, dan tingginya 12. Yang ditanyakan diagonal sisi CF, C ke F. Ya, C ke F. Yang kedua diagonal ruang B ke H. Kita buat dulu diketahuinya. Oke, maka kita cari C ke F. Ini C ke F. C ke F itu adalah segitiga siku-siku ini BCF, maka sudut B itu 90 ya, berarti dengan ketentuan ini segitiga siku-siku bahwa CF kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah BF kuadrat, itu teorem Pythagoras. BC nya berapa? 9. BKF berapa? BKF itu sama dengan AKE ya, 12. Maka 9 kuadrat 81 tambah 144, 225. Maka CF sama dengan akar 225 sama dengan 15. Berarti nilai dari CF sudah dapat, yaitu akar dari 225 yaitu 15. Sekarang kita cari dulu diagonal ruangnya ya. Oke. Untuk menentukan diagonal ruang kita coba dua cara dulu. Oke, berarti diagonal ruang BH-nya ini segitiga BDH. BDH. Pertama kita cari dulu panjang BD-nya, yaitu kita lihat dari segitiga BAD. BAD. Maka ini kita cari dulu BD-nya. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. Pakai teorem Pythagoras. 20 kuadrat. AD itu 9 ya. Tambah 9 kuadrat. Sama dengan 400 tambah 9 kuadrat itu 81, berarti 481. Oke, sekarang kita cari panjang BH-nya. BDH. BDH, sudut D itu 90 derajat, maka panjang BKH itu sama dengan, ini BKH itu sama dengan BD kuadrat tambah DH kuadrat. Berarti BD yang mana? Ini 481 BD kuadrat ya. DH yang mana? DH itu kan sama dengan AKE 12. Kita buat 12 kuadrat. Kita jumlahkan 12 itu 144. Kita jumlahkan dengan 481, 625. Maka BKH akar 625 sama dengan 25. Inilah menentukan diagonal ruang. Cara kedua, coba kita gunakan cara kedua dengan menggunakan rumus diagonal ruang itu sama dengan akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Sama tidak nanti jawabannya? Oke, sama dengan panjangnya 20 kuadrat, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. 20 kuadrat 400, 81 dan 144. Kita jumlahkan ya. Akar 625 sama dengan 25. Jadi sama saja. Kita gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, tapi di sini boleh langsung untuk diagonal ruang, lebih gampang sih lihatnya untuk menentukan diagonal ruang itu dengan menggunakan akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Contoh yang kedua. Ini yang ditanyakan di sini adalah menentukan luas bidang diagonal. Ya.
Untuk menentukan bidang diagonal LNRP, berarti menentukan luasnya ini kan LN kali LP. Berarti cari dulu panjang L ke N atau N ke L. Oke. Ya, LN kali LP. Kita cari dulu panjang dari LN. Maka LN kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah KN kuadrat, yaitu sama dengan 24 kuadrat tambah 18 kuadrat, 576 tambah 324, baru langsung kita akarkan ya, 900 sama dengan 30. Berarti LN ini warna merah, LN itu sama dengan 30. Berarti tinggal kita masukkan 30 kali 11. Ya, LP itu 11. Sama dengan 330 cm pangkat 2. Jadi seperti itu ya peserta didik sekalian untuk menentukan luas bidang diagonal. Coba kita bahas contoh yang ketiga ya. Untuk membuat kerangka sebuah balok seperti gambar ini. Ada panjang berbanding lebar dan tingginya. Kawatnya 288. Langkah yang pertama, lebar itu ada 4 macam ini lebar ya. Panjang juga ada 4 dan tingginya juga ada 4. Ya, ada 4 macam. Ya. Berarti 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Kenapa 4? Ini panjang kan ada 4. Panjang sama, yang ukurannya sama dengan panjang itu ada 4. Yang ukurannya sama dengan lebar itu juga ada 4, ya. Maka 4 panjang tambah 4 lebar tambah 4 tinggi sama dengan 288. Karena jumlah kawat 288. Maka panjang tambah lebar tambah tinggi 288 bagi 4 sama dengan 72. Oke. Di sini diketahui perbandingan ya. Perbandingan 5 banding 3 banding 5 banding 4 banding 3. Berarti jumlahkan perbandingannya 12. 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12. Panjangnya itu bagiannya 5, 4 itu bagiannya si lebar, si tinggi si 3. Maka dari sini jika kita mau mencari panjang berarti 5/12. Ya, panjang 5/12 kali 72 kali jumlah semua ya. Sedangkan si lebar berarti 4/12 kali 72. Sedangkan si tinggi ya 3/12 kali 72. Oke, maka diperoleh panjangnya berapa? Lebarnya 24 dan tingginya sama dengan 18. Baiklah peserta didik sekalian, coba kita lanjut jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok hampir sama juga dengan jaring-jaring kubus ya. Cuma di sini pembedanya sisinya berbentuk persegi panjang. Ini merupakan jaring-jaring balok ya. Dibuka akan didapat rangkaian persegi panjang seperti gambar kedua. Jika gambar pertama ini kita buka akan menghasilkan gambar kedua rangkaian dari persegi panjang. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring balok. Rangkaian persegi panjang tersebut dinamakan jaring-jaring balok. Oke. Kita lanjut. Masing-masing persegi panjang itu adalah sisi balok yang terdiri dari 3 pasang. Dan setiap pasang ada 2 persegi panjang yang sama luasnya. Jadi di sini ada 2 persegi panjang yang sama. Ini sudah saya tandai warna hijau. Ya, warna merah. Ada 2 pasang yang sama. Oke. Gimana cara menentukan luas dan volume balok? Yang pertama luas sisi balok dulu. Sisi balok ini sisinya ada 6 ya. Sisi pertama ABCD sama dengan EFGH yang di atas. Sisi ABFE sama dengan sisi DCGH samping. Tetap juga panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar. Ini berarti panjang kali tinggi. Yang warna hijau itu panjang kali tinggi. Ya. Pasang ketiga ADHE, ADHE dan BCGF. BCGF itu adalah lebar kali tinggi. Oke, karena dia ada 2 yang pasangan, berarti seluruh sisi pada balok itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Inilah nanti kita pergunakan untuk menentukan luas dari balok. Ya.
Boleh juga kita buat menjadi luas sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Inilah untuk luas sisi balok. Coba contoh yang pertama. Diketahui balok dengan panjang 17, lebar 12, tinggi 9. Yang ditanya luas, langsung kita masukkan aja ya. Oke. Luas sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Sama dengan kalikan panjangnya 17 kali 12, panjang 17 kali 9, 12 kali 9. Ini kita kali satu persatu dulu ya. 17 kali 12 berapa? 17 kali 9 berapa? 12 kali 9 berapa? Baru kita jumlahkan. 204 tambah 153 tambah 108. 465 kita kali dengan 2, maka luasnya sama dengan 930 cm pangkat 2. Inilah untuk menentukan luas dari permukaan balok. Contoh yang kedua. Luas sisi balok ini diketahui dua sisinya 2964. Ukuran panjang ada, lebar ada, tinggi yang tidak diketahui. Maka yang tanya tinggi. Oke, kita selesaikan. Oke, luas sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Kita masukkan nilai luasnya 2964. 2, panjangnya 25, lebarnya 18. Panjang 25, tingginya tidak diketahui, lebar dan tinggi. Jadi di sini ini kita kalikan dulu ya, kalikan 25 kali 18. Ini dia pakai T, berarti 25T, ini 18T. Ya. Kalinya 450 ya. Ini yang sama-sama T. Ini yang sama-sama T kita gabung ya. Berarti menjadi 43T. Ini kita kali 2 kali 450 ya, 2 kali 450 900, 2 kali 43T. Berarti 900 tambah 86T. Kita pindahkan. 86T sama dengan 2964 dikurang 900. Hasil pengurangannya adalah 2064. Maka T sama dengan 2064 kita bagi dengan 86. Maka tingginya sama dengan 24. Maka diperoleh tinggi balok tersebut adalah 24. Contoh yang ketiga. Di sini diketahui perbandingannya ya. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Maka panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 3 banding 2 banding 1. Maka dapat diselesaikan panjang itu adalah 3x, lebar sama dengan 2x, dan tinggi sama dengan 1x. Dari perbandingan ini, panjang sama dengan 3x, lebarnya 2x, tingginya 1x. Kenapa? Karena panjang dan lebar itu tidak diketahui. Yang diketahui perbandingan. Maka luas itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita ganti ya, 7128 sama dengan 2. Panjangnya 3x, lebarnya 2x, kita kalikan ya. 3x kali 2x itu adalah 6x kuadrat. 3x kali x 3x kuadrat, 2x kuadrat. Oke, yang sama-sama x kuadrat ini kita jumlah ya. 6 tambah 3 tambah 2 berarti sama dengan 11. Berarti 11 kita kali dengan 2 ya, berarti 22x kuadrat. Maka x kuadrat sama dengan 7128 dibagi 22 sama dengan 324. Maka x sama dengan akar 324 sama dengan 18. Ini x-nya sudah dapat 18. Ini tadi kan panjang. Tadi di sini 3x, lebar 2x, dan tinggi 1x. Kita gantilah x-nya. Maka panjang sama dengan 3x, 3 kali 18 sama dengan 54. Lebar 2x, 2 kali 18 sama dengan 36. Maka panjangnya 54, lebarnya 36, tingginya sama dengan 18 karena 1x. Inilah cara menentukan panjang lebar jika diketahui perbandingan. Kita lanjut untuk volume balok. Gimana cara menentukan volume balok? Perhatikan sebuah kotak berukuran 5 cm, 3 cm, kali 4 cm diisi kotak-kotak kecil sebagai berikut. Perhatikan dulu. Panjang 5, lebarnya 3, tingginya 4.
ada satu kotak kecil itu 1 cm isinya, cm pangkat 3 isinya. Ya, kita sediakan dulu. Kita pindahkan 1, 2, ini masih 2 cm ya. 3, 4, karena panjangnya di sini diketahui 5. Oke. Ke sini dia, ini 3 lebarnya, berarti bisa muat 3 kotak ke samping. Oke. Ya, maka kita isikan semuanya. Ke atas dia 4. Oke, inilah cara menentukan volumenya. Maka ditanyakan di sini, untuk mengisi kotak sampai penuh, tentukan kotak kecil yang diperlukan. Jadi yang diperlukan kotak kecil di sini, ini 3 kotak, ke sini 5, berarti tinggal mengalihkan. Ya, berapa banyak kotak kecil yang diperlukan di sini? Yaitu ada berapa? Ada 60. Ya, inilah untuk pertentuannya menentukan volume. Maka dari sini, untuk menentukan volume dari balok, bisa langsung kita alihkan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu lebar dan tinggi. Inilah kita pergunakan untuk menentukan rumus dari volume balok. Baiklah peserta didik sekalian, biar lebih jelas, coba contoh yang pertama. Hitunglah volume balok jika ukurannya panjang 12, lebar 10, tinggi 9 cm. Ini langsung kita kalikan aja buat peserta didik sekalian, 12 kali 10 kali 9. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 1080 cm pangkat 3. Inilah menentukan volume dari balok. Itu yang sederhana. Coba yang contoh kedua. Volumenya diketahui, perbandingan diketahui. Nah, sama seperti di luas permukaan tadi, ya. Di sini liter itu diingat ya peserta didik sekalian, liter itu sama dengan 1 liter sama artinya dengan desimeter pangkat 3. Maka di sini nggak berubah. 1536 ya tetap 1536. Oke, perbandingan panjang banding lebar banding tinggi, berarti ini panjangnya 4x, lebarnya 3x, tingginya 2x. Ya. Oke, dari perbandingan tadi maka panjang 4x, lebar 3x, dan tinggi sama dengan 2x. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita ganti aja langsung 4x kali 3x kali 2x. Ya. 4 kali 3 12 kali 2 24, maka 24x pangkat 3. Maka x pangkat 3 itu sama dengan 1536 dibagi dengan 24. Hasil baginya sama dengan 64. Maka x sama dengan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Berarti nilai x-nya sama dengan 4. Ya. Itulah untuk menentukan x-nya. Jadi dari sini panjang tadi 4x kita ganti. Panjang 4x berarti 4 kali 4 sama dengan 16. X-nya kita ganti dengan 4. Lebarnya 3x berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Dan tinggi 2x berarti sama dengan 8. Ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita lanjut coba dengan contoh yang ketiga. Amati gambar ya. Sebuah bak akan diisi air melalui keran sampai penuh. Bak 1,2 meter, ada ukuran baknya 1,2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 0,8. Ini bak mandi ini. Akan diisi air dengan kecepatan air 5 liter per menit. Langkah pertama yang mau kita tentukan itu adalah, kita rubah dulu panjang itu 1,2 itu artinya 12 desimeter. Ya. Sedangkan 1 meter jadi 10 desimeter. Ingat ya, 1 meter itu sama dengan 10 desimeter. Ya. Oke. Jadi di sini 1,2 meter berarti 12 desimeter. 1 meter berarti 10 desimeter. Satu lagi 0,8 berarti 8 desimeter. Setelah ini, yang pertama kita tentukan adalah volume. Ya. Volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebar 10.
12 kali 10 kali 8 sama dengan 960 desimeter pangkat 3, atau sama ini dengan 960 liter ya. Ini sama artinya dengan 960 liter ya, sama itu dengan liter. Maka kecepatannya ingat ya, 5 liter per menit. Berarti kalau dia 960 liter, berarti tinggal kita bagi 960 bagi dengan 5. Nah, ya, maka sama dengan 192 menit. Sekarang ini menit, kita ganti dulu ke dalam jam. Ya. Perlu diingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam 60 menit ya. Berarti kalau dia ini 192 menit bisa 3 jam. Kalau 3 jam dia itu kan 60, berarti 180. Berarti masih ada sisa 12. Berarti 3 jam 12 menit lah yang diperlukan waktu untuk memenuhkan bak tersebut. Oke, peserta didik sekalian, itulah beberapa hal contoh yang mengenai balok. Silakan dipahami dan dicermati. Terima kasih. Di sini saya lampirkan beberapa soal, silakan kamu kerjakan biar mematangkan kamu akan pengetahuan tentang balok. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.